sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Halida Daily masih berusia 40-an tahun, tapi ia sudah mengalami stroke. Kehidupan normalnya pun berubah sejak kejadian stroke tersebut. Ia bercerita, semua berawal saat dirinya merasakan kesemutan di kaki sebelah kiri. Tapi saat bangun tidur keesokan harinya, tangan dan kaki kirinya sudah tak bisa digerakkan lagi. Pada malam hari sampai pagi, saya bangun pagi, tangan saya sebelah kiri udah lemah. Saya angkat nggak bisa lagi. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah sistoliknya saat itu 210 dan gula darahnya hampir 300. Bu Ida pun mengatakan, sebenarnya ia sudah lama tahu mengidap hipertensi dan diabetes, tapi sayangnya tak pernah dikontrol serius. Gulanya naik, itu badan lemas, terus agak-agak sakit gitu. Tuh kalau udara tinggi pusing-pusing, tapi belum dikonsumsi obat, ya itu kesalahan saya. Kisah Ibu Ida bisa jadi pengingat bahwa hipertensi dan diabetes yang tidak dikontrol dapat menjadi stroke kapan saja. Sayangi diri kita sejak dini. Saksikan kisah lengkapnya hanya di Go Healthy. Hai pemirsa, bersama saya dan juga dua sahabat saya ya, praktisi kesehatan, ada Mas Boyke dan juga Mas Yohanes. Kami akan memberikan kepada Anda informasi bagaimana caranya untuk cara tepat hidup yang sehat. Selamat datang di Go Healthy pemirsa ya. Pemirsa, sekarang saya mau mengajak Anda untuk jujur kepada diri Anda sendiri ya. Banyak di antara Anda mungkin yang sekarang sedang fokus mengejar karir, mengejar target, mengejar harta. Seolah materi adalah hal yang paling berharga dalam dunia ini. Tapi pernahkah terlintas ya, kalau semuanya itu nggak bisa Anda nikmati ketika Anda tidak punya kesehatan yang prima? Ayo ya, jadi saatnya Anda merubah prioritas pola pikir. Jadikan kesehatan adalah prioritas di atas segalanya. Karena kesehatan adalah harta yang paling berharga. Ini adalah hal yang dialami oleh narasumber kami kali ini ya. Seorang ibu masih 40 tahunan tapi sudah terkena stroke. Kenapa? Karena faktor resikonya banyak dan angkanya tinggi-tinggi semua. Bersama kami ada Ibu Halida yang akrab dipanggil Ibu Ida. Bu Ida, apa kabar? Baik. Kondisi sehat, Bu? Sehat. Bener nih. Tapi agak Bu, sekarang kesibukannya apa aja? di rumah aja. Di rumah? Iya. Fokus untuk pemulihan? Iya. Ya setelah terkena serangan stroke ya Bu ya. Iya. Tapi Ibu nggak putus harapan kan? Enggak. Nah, Bu Ida, sekarang silahkan Ibu sapa suaminya, putrinya, keluarganya, sahabatnya, tetangganya. Minta mereka mendoakan Ibu dan ajak mereka untuk menjaga kesehatan. Silahkan Bu Ida. Mama mau sembuh seperti sedia kala. Mama mau kayak dulu. Saya nggak mau sakit lagi. Doakan Mama ya, Berta. Oke, terima kasih Bu Ida. Kita semangati dulu Bu Idanya ya, karena memang terkena stroke ini adalah sebuah hal yang berat. Yang merasakan dampaknya bukan hanya yang sakitnya. Satu keluarga bisa terdampak ya. Bu Ida, dampak yang paling berat yang Ibu rasakan setelah terkena stroke ini apa sih Bu? Yang paling berat ini Pak, ini sakit, terus banyak beban. Beban seperti apa? Seperti ekonomi Pak. Terdampak ekonomi ya. Secara fisik Bu, bagaimana Ibu sekarang kondisinya? Begini kondisi saya Pak. Yang terdampak sebelah kiri ya Bu? Iya. Terus ini diangkat maksimal setinggi apa Bu? Segini aja Pak. Setinggi itu saja? Iya, soalnya di sini sakit, di sini dan iya.
Jadi secara fisik terdampak, secara finansial terdampak, Iya. secara emosional terdampak juga nggak, Bu? Ya, kadang-kadang. Jadi lebih apa? Pemarah, lebih sedih, gampang nangis atau apa? Ya, gampang nangis terus Gampang nangis. cepat marah juga. Siapa yang dimarahin, Bu, biasanya? Kadang anak saya, suami saya. Padahal mereka orang yang paling membantu ibu ya, mensupport Iya. ibu ya. Tapi terkadang memang yang terkena stroke nggak bisa mengontrol emosi, gitu kan ya. Ibu mohon maaf, Iya. kami ingin tahu, dulu ketika stroke itu datang menyerang, Iya, kejadiannya sedang apa sih, Bu? kejadiannya malam, Pak. Mhm. Sebelum tidur, kita tidur jam 10 malam. Mhm. Terus besok pagi saya bangun, saya angkat tangan nggak bisa lagi, langsung lemah. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja. Iya, Ibu tahu itu stroke? tahu. Ibu tahu itu stroke? Iya. Langsung ke rumah sakit? Enggak, Apa yang ibu lakukan? maaf aja ya, diurut. Berapa lama sampai ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan? Ada seminggu kayaknya. Jadi selama seminggu ibu hanya diurut saja, Iya. tidak ada ke rumah sakit, nggak ke dokter. Enggak, Sementara ibu tahu itu adalah stroke. iya, Tensi paling tinggi berapa waktu itu, Bu? 200. 200, Bu. Iya, per 100, per 100. Nah, selain tensi, apalagi, Bu? Gula, Gulanya Paling berapa? tinggi berapa gulanya, Bu? sekitar, pernah sih 500. 500, Bu. Iya, Kolesterol, Tinggi juga? enggak, kalau kolesterol enggak. asam urat. Enggak begitu. Cuman dua itu yang tinggi-tinggi. Tapi pada saat Ibu tahu tensi dan gula darah tinggi, rutin berobat kah, Bu? Pertanyaannya, Bu. Enggak. Sebenarnya kondisi yang Ibu alami, di mana Ibu sudah tahu riwayat penyakit sebelumnya, tetapi tidak melakukan pengobatan, itu banyak kejadiannya di masyarakat. Tahu-taunya sudah komplikasi, sudah terjadi kerusakan di organ tubuh. Oleh karena itu, pemirsa, ayo lakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur, karena dengan pemeriksaan secara teratur Anda tahu apa saja yang menjadi masalahnya sehingga bisa dilakukan pengobatan dengan optimal. Terlebih tadi saya melihatnya sedih sekali dengan hasil pemeriksaannya Ibu Ida, Iya. di mana tinggi semua, Bu. Sebelum dilakukan pengambilan gambar, kita sudah melakukan pemeriksaan. Asam urat Ibu 9,8, Bu. Nah, target wanita di bawah 6. Di bawah 6 harusnya, Yang Bu. pertama itu faktor resiko. Asam urat. Berikutnya, yang kedua gula darah. Sewaktu 278. Normalnya di bawah 200. Tensinya. Aduh. Tensinya 232 per 97. Padahal nilai normal harus 120 per 80. 2 kali lipat, Mas Ya, Yo. ya. Jadi 3 faktor resiko ini Ibu belum bisa dikendalikan. Ibu tahu kan, Bu, bahwa stroke itu bisa berulang? Iya, tahu. Dan lebih parah tahu, Bu? Iya, tahu. Jadi segala upaya yang sedang ibu lakukan sekarang, kena stroke lagi, amit-amit ya. Iya. Di-reset lagi, nol lagi Iya. proses penyembuhan. Dan dampak stroke itu tidak hanya di pergerakan Ibu, semuanya kena. Makannya gimana? Emang segala manis-manis dimakan, semua dimakan? Kalau sekarang enggak sih, Pak. Dulu. Dulu mah iya. Nah, Saya jujur aja. sebelum stroke, Iya. pola makannya seperti itu. Iya. Kemudian ada olahraga, Ibu? Enggak. Jarang. Apalagi kan Ibu memasuki usia premenopause ya. Iya. Pada wanita-wanita memasuki usia premenopause itu mudah sekali terjadi kekentalan darah ya. Karena mulai estrogennya ya juga menurun ya, ditambah dengan pola makan yang tidak baik, ditambah dengan pola olahraga yang tidak baik, terjadilah stroke. Kekentalan darah akibat daripada yang Ibu katakan gula yang tinggi tadi, asam urat yang tinggi ya, itu mengakibatkan darahnya itu membentuk gumpalan ya, kita sebut sebagai trombus. Karena dia melengket, akhirnya dia menyumbat. Pada Ibu ini menyumbatnya di otak. Ya, di pembuluh darah otak, terjadilah dia stroke. Kalau menyumbat di jantung, terjadilah dia serangan jantung. Menjumbat di ginjal, terjadilah dia gagal ginjal. Nah, Bu, ada satu teknologi yang bisa membantu. Di samping kita harus melakukan pola hidup sehat tadi, adalah teknologi laser. Dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah.
Ketika teknologi laser ini dinyalakan, maka gumpalan darah itu akan diuraikan. Lihat tuh, akibatnya aliran darahnya juga menjadi lancar. Ya, kalau alirannya menjadi lancar, berarti apa? Berarti nutrisi dan oksigen itu juga bisa sampai ke organ-organ vital kita. Yuk, kita sama-sama berapapun umurnya. Apalagi yang sudah mulai menjelang menopause, apalagi sudah menjelang andropause. Yuk, kita jalankan pola hidup sehat, check up, dan bantu dengan teknologi laser yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Oke? Mas Boyka sudah menjelaskan tentang hormon estrogen, kemudian pola makan, pola hidup tidak sehat, kemudian faktor dari penuaan, kemudian radikal bebas. Ini semua dapat mempengaruhi tekanan darah. Dan satu lagi adalah produksi nitrik oksid yang memang normalnya diproduksi di dinding dalam pembuluh darah. Jadi ketika sudah diproduksi akan dialirkan ke seluruh pembuluh darah. Nah, tapi sayangnya pemirsa, nitrik oksid ini akan menurun dengan bertambahnya usia, dengan pola hidup tidak sehat, paparan radikal bebas. Ini semuanya menurun produksi nitrik oksidnya. Nah, dampaknya adalah akan terjadi kekakuan pembuluh darah. Kemudian akan lebih sempit pembuluh darah dan aliran darah menjadi tidak lancar. Ditambah lagi apabila ada sumbatan kolesterol di dalam pembuluh darah. Dampaknya adalah tekanan darah akan melonjak tinggi yang akan memperberat kerja dari jantung. Tetapi ketika Anda menggunakan teknologi laser, di mana teknologi laser ini adalah alat kesehatan portable yang dapat membantu mengendalikan tekanan darah, meningkatkan metabolisme, yang hasilnya adalah menstabilkan kadar gula, kolesterol, dan asam urat. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser, maka nitrik oksid ini akan dibantu ditingkatkan produksinya, sehingga pembuluh darah akan lebih lentur, akan lebih lebar, dan aliran darah menjadi lebih lancar, yang menyebabkan tekanan darah Anda lebih terkendali, sehingga komplikasi dapat terhindar. Yuk, gunakan alat kesehatan AccuLaser dari Gogomall ya. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan. Sekali lagi, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, penggunaan rutin dari AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, juga hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya jangan sampai kena komplikasi atau kena komplikasi yang berulang seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, cara mendapatkannya pemirsa, silakan Anda hubungi nomor call center Gogomall yang ada di layar kaca. Ada ya dari tadi ya, silakan Anda hubungi sekarang juga, atau boleh Anda save dulu saja ya, Anda catat dulu, Anda foto dulu juga silakan. Hanya pastikan ketika Anda menghubungi nomornya sudah sesuai. Dan ingat pemirsa, Gogomall tidak pernah melaksanakan atau bikin event dan tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi hati-hati, jangan terbuai dan waspada jika ada promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Ingat, produk AccuLaser ataupun dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat, dan bergaransi, sekali lagi, hanya bisa Anda dapatkan melalui nomor yang ada di layar kaca. Oke, hubungi sekarang juga, atau boleh Anda mau langsung ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang juga, silahkan, kami tunggu Anda di sana. Yuk pemirsa, jaga kesehatan, take action, gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan
paku laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, sekarang saatnya untuk bicara fakta. Jangan sampai kita kena stroke, dan kalau sudah kena stroke, jangan sampai stroke-nya berulang, pemirsa. Karena fakta menyatakan stroke berulang memperparah kerusakan sel otak. Mungkin bisa dijelaskan, Mas Boyke? Pemirsa, yang namanya stroke berulang, yang namanya pasang ring berulang, Aduh. itu sama-sama. Penyebabnya adalah faktor penyumbatan daripada pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Ya. Pada penyumbatan pembuluh darah itu disebabkan tentunya oleh darah yang kental. Ya. Nah, dan kita harus tahu bahwa semua yang berulang itu yang tadi saya sebutkan itu pasti kondisinya akan menjadi lebih parah, termasuk stroke. Kalau sampai terjadi berulang, yang namanya sel-sel otak kan lagi mau sembuh, lagi mau perlahan-lahan mengalami proses pemulihan. Tiba-tiba stroke lagi, akibatnya apa? Pastilah kondisinya lebih parah, bahkan sampai bisa menyebabkan kematian ibu. Makanya kenapa? Jangan sampai kena stroke yang berulang. Benar sekali tadi yang disampaikan oleh Mas Boyke bahwa sel otak kita itu jumlahnya miliaran. Jadi ketika terjadinya stroke, bisa karena sumbatan atau pecah pembuluh darah, ini akan mengganggu sel-sel dari otak tersebut. Atau bagian-bagian otak yang memang punya tujuan masing-masing. Bisa pergerakan, memori, atau yang lainnya. Nah, ini contohnya pemirsa. Jadi ketika terjadi stroke, akan terjadi sumbatan yang menyebabkan aliran darah di otak tidak lancar. Nah, ketika tidak lancarnya aliran darah, maka bisa menyebabkan kematian sel-sel otak. Coba bayangkan pemirsa, di otak ini banyak miliaran, dan ini terkait dengan pembuluh darah di situ. Ketika terjadi sumbatan, 1 detik saja 32.000 sel mati. Apalagi penanganannya lebih dari 1 hari. Dan ini sangat mengganggu aktivitas Anda. Jadi jangan sampai stroke ini terjadi pada Anda. Kendalikan faktor resikonya, cegah mulai dari sekarang. Ketika awal terkena stroke, apa yang nggak bisa Ibu lakukan? Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain? Iya, Berapa lama itu, Bu? lama sih Pak. Setahun ada? Iya, Mandi mandi belum bisa. waktu dibantu itu. oleh siapa? Itu sama bapaknya. Oleh suami. Iya. Makan, Iya, ganti baju, dulu mah nggak bisa sama nggak bisa. sekali. Artinya Ibu harus dibantu Iya, dibantu. oleh orang lain. Untuk hal yang paling sederhana pun nggak bisa ya, Bu. Nggak bisa waktu itu. Tapi dulu, Bu, ketika Ibu nggak bisa melakukan apa-apa sendiri, Iya. apa yang Ibu rasakan, Bu? Oh, stres Pak. Stres? Iya. Karena kita punya Tuhan ya Pak. Ya, saya selalu bernyanyi-nyanyi rohani buat Memperkuat itu Iya. ya, Bu, ya, penyembuhan ya, Bu, ya. Iya. Ibu minta apa sama Tuhan? saya sembuh. Aku sembuh. Ibu minta kesembuhan ya. Kalau misalnya Ibu sehat lagi nanti ya, dan saya yakin Ibu akan sehat lagi. Iya. Kita harus punya, Bu, apa? Semangat. Semangat. Ya, saya setuju banget. Tadi kan sudah dijelaskan juga mengenai teknologi laser ya. Pasti Ibu juga udah pasti kepengen kan menggunakan. Nah, pemirsa, sekali lagi ya, yang namanya mereka-mereka yang terkena stroke, teknologi laser itu bukan hanya yang dipakai di sini saja, tapi ada sambungannya juga nih. Khususnya nih bagus banget buat orang-orang yang dalam proses pemulihan sembuh dari stroke. Ya, namanya laser yang intranasal. Jadi disambungin nih dari sini ya, dari tangan ini ke kabelnya tuh ditaruh di intranasal di antara dua cuping hidung ini. Kita tahu bahwa orang stroke itu kan seperti Ibu ya. Di sini kan terjadi juga gangguan-gangguan terutama motorik. Nah, pada
intranasa ini aliran darahnya akan diperbaiki lagi, Bu. Ya, pembuluh darahnya juga akan melebar sehingga dia bisa membantu. Apa saja yang bisa terbantu dengan intranasa ini? Pertama, sakit kepala. Itu biasanya terbantu. Migrain, sakit kepala sebelah terbantu. Stroke, yaitu yang lagi dalam fase pemulihan. Demensia, yang cepat-cepat lupa, makin tua kok kita pikun ya. Ya karena aliran darah oksigennya di daerah situ akibat pengapuran juga sudah mulai berkurang. Ya, kemudian vertigo, ya. Pusing yang muter itu. Dan satu lagi untuk sinusitis, ya, artinya mereka-mereka yang sering mengalami bersin-bersin, kemudian nyeri di sini, ya, khususnya kalau perubahan cuaca itu dikenal dengan sinusitis. Kenapa bisa terbantu? Ya karena aliran darah di kepalanya menjadi jauh lebih baik. Tadi kita sama-sama lihat untuk pergerakan dari Ibu Ida belum maksimal ya Bu ya, baik tangan maupun kaki. Nah, yang perlu Ibu Ida lakukan yang pertama adalah lakukan fisioterapi secara rutin di fasilitas kesehatan Ibu ya. Dan lakukan juga pergerakan motorik untuk melatih motorik Ibu bisa di rumah. Nah, selain itu, Ibu bisa menambahkan teknologi, yaitu NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini digunakannya harus rutin untuk membantu pergerakan bagi Ibu Ida sendiri. Nah, caranya mudah, hanya ditempelkan pada otot-otot yang memang mengalami kelemahan. Seperti yang Ibu Ida, ini kan sebelah kiri ya Bu ya, bisa di lengan, kemudian di paha atau di betis. Nah, ketika Anda menggunakan NMES ini akan memberikan stimulus baik ke otot maupun ke saraf di otak untuk melakukan pergerakan secara pasif. Jadi ototnya tidak didiamkan saja. Otot ini harus tetap bergerak karena otot adalah tempat untuk metabolisme, salah satunya metabolisme gula. Dan otot juga harus tetap bergerak karena ketika tidak bergerak ototnya jadi lebih kecil. Ini akan mempersulit juga untuk pergerakannya. Jadi Ibu Ida dan pemirsa di rumah ini harus menggunakannya secara rutin. Nah, harus rutin ya Bu ya, karena dengan menggunakan secara rutin ini nanti pergerakannya akan lebih maksimal dan jauh lebih ke arah yang baik. Apakah Ibu Ida siap untuk mengikuti saran dari para praktisi kesehatan, Bu? Siap. Siap ya Bu ya? Siap. Apakah Ibu siap untuk mengupayakan menggunakan teknologi laser? Siap. Siap ya Bu? Ya. Siap. Siap, oke. Ibu, kami harap pertemuan nanti yang berikutnya Ibu jauh lebih sehat seperti sedia kala lagi. Amin. Ya, jangan patah semangat Ibu. Iya. Kami yakin Anda bisa meraih kualitas hidup yang baik dan terus melangkah maju. Yuk, gunakan alat kesehatan Aculaser dari Gogomol seperti yang saya gunakan. Ya, karena alat ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, penggunaan rutin dari Aculaser ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, juga hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah komplikasi atau komplikasi yang berulang seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, cara mendapatkannya pemirsa silakan Anda hubungi nomor yang ada di layar kaca. Itu adalah nomor dari call center Gogomol. Ya, silakan Anda hubungi atau mungkin Anda mau catat dulu juga silakan, difoto dulu juga boleh, tapi pastikan ketika Anda menghubungi nomornya sudah sesuai. Dan ingat ya pemirsa, Gogomol tidak mengadakan event-event dan tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi hati-hati, jangan terbuai dan waspada jika ada promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Dan pemirsa, kami ingatkan juga bahwa produk Aculaser ataupun dokter laser yang asli, yang resmi, yang bermanfaat dan bergaransi, itu hanya bisa Anda dapatkan lewat nomor telepon yang sekali lagi, ingat ya, hanya nomor yang ada di layar kaca itu nomor yang sudah pasti benar, nomor call centernya Gogomol. Atau boleh langsung Anda datang ke cafe showroom Gogomol, adanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Silahkan kami undang Anda ke sana ya. Jaga kesehatan pemirsa, kami pamit. Jangan lupa take action sekarang juga, gunakan Aculaser. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Terkena stroke ada riwayat penyakit bawaan, gula darah tinggi karena nggak pernah kontrol, hipertensi, dan juga saya waktu kena stroke itu kolesterol tinggi, tangan kebas, bawaannya ngantuk terus kalau pagi itu. Kaki lebih ringan jalannya,
tangan udah nggak kebas, udah nggak ada rasa kebas atau panas, nggak ada. Tidurnya lebih nyenyak, terus sudah bisa beraktivitas seperti biasanya, seperti orang normal. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.